Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenun Hidayah, NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang disampaikan Bu Nurki. Saya di sini mengambil komoditas pertanian yang dengan kriteria perikanan. Nah, di sini saya mengambil perikanan yaitu ikan bandeng. Saya mengambil jurnal yaitu efisiensi saluran pemasaran ikan bandeng di Tambak Sari, Kecamatan Trita Jaya, Kabupaten Karawang. Dengan jurnal pembanding struktur dan perilaku kinerja pemasaran ikan bandeng di Jawa Barat. Lanjut, tadi saya menjelaskan efisiensi saluran pemasaran ikan bandeng di Tambak Sari, Kecamatan Trita Jaya, Kabupaten Karawang ini melakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan komoditas permintaan dan penawarannya, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan fungsional. Nah, pendekatan komoditas ini karakteristik produk perikanan yang pada umumnya kan mudah rusak dan busuk, dan setelah produksinya ini tersebar dan jauh dari tempat pemasarannya. Untuk permintaan dan penawaran sendiri ini permintaan ikan bandeng sendiri ini cenderung stabil, dan budidaya ikan bandeng ini cukup relatif mudah dan pertumbuhannya sangat cepat, sehingga Kecamatan Trita Jaya Kabupaten Karawang ini rata-rata mayoritasnya adalah petambak ikan bandeng. Nah, untuk pendekatan kelembagaan di sini, pendekatan kelembagaan itu ada 3, pertukaran fisik dan fasilitas. Nah, di sini ada tabel pendekatannya, yaitu pertama ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran sendiri pada saluran 3 ini, petambak ini menjual ikan bandengnya kepada pengepul, sedangkan pengepul ini membeli ikan bandeng dari petambak. Nah, di sini petambak harus menjual ikan bandengnya semua kepada pengepul. Kenapa? Karena di sini pengepul ini sebagai pemodal, jadi ada perjanjian sehingga mereka harus petambak ini harus menjual ikan bandengnya semua kepada pengepul. Nah, sedangkan untuk pedagang besar sendiri ini, pedagang besar ini membeli ikan bandeng kepada pengepul, dan pengepul menjualnya kepada pedagang besar. Dan untuk pengecer, pedagang besar ini menjualnya kepada pengecer. Sedangkan untuk saluran 2 ini petambak ini di sini di saluran 3 ini tadi saya lupa menyebutkan bahwa ini juga pedagang pengepul melakukan grading dengan kriteria yang mereka tentukan. Untuk saluran 2 ini petambak menjual ikan bandengnya kepada pedagang besar. Nah, di sini pedagang besar sendiri melakukan grading, kualitasnya harus seragam. Langsung pedagang besar ini menjualnya kepada pedagang pengecer. Sedangkan untuk saluran 1 yaitu petambak menjual langsung kepada pedagang pengecer. Di sini juga melakukan grading. Grading ini melakukan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Selanjutnya untuk fungsi fisik pada pedagang pengepul yaitu melakukan pengangkutan ikan bandeng dari petambak menggunakan motor dilengkapi dengan keranjang, sedangkan pedagang pengepul pada pedagang besar menggunakan mobil box dengan fungsi pengemasan agar ikan tetap segar dimasukkan ke dalam drum dikasih es. Untuk pedagang besar sendiri melakukan penyimpanan dengan menambahkan es lalu ditutup dengan rapat agar ikan itu tetap segar. Sedangkan untuk pedagang pengecer seperti pedagang pengecer semua pada umumnya, jika tidak terjual habis maka ikan bandeng akan disimpan. Dan mereka juga melakukan pengangkutan ini membeli dari pedagang besar, dan pengemasan ini ditempatkan ke dalam ember dan diberi es agar ikan ini tetap segar. Ini dilakukan fungsi fisik pada saluran 3. Untuk saluran fisik pada saluran 2 yaitu
Petambak yang juga sebagai pengepul melakukan fungsi fisik pengangkutan kepada pedagang besar dan pengemasan agar ikan tetap segar. Pedagang pengecer melakukan penyimpanan. Untuk fungsi fisik pada saluran 1 yaitu pengangkutan, pengemasan, petambak ini dilakukan oleh petambak, sedangkan untuk penyimpanan ikan bandeng ketika ikan tidak ya pada umumnya tadi seperti tadi, ketika ikan tidak terjual habis maka pedagang pengecer akan melakukan penyimpanan. Pengangkutan dan pengemasan ini dilakukan petambak kepada pedagang pengecer. Untuk fungsi fasilitas yaitu standarisasi, fungsi risiko, biaya dan informasi. Di sini untuk fungsi fasilitas ini ada standarisasi, fungsi risiko, biaya atau pembiayaan dan informasi pasar. Pada saluran 3 ini fungsi fasilitasnya berupa fungsi standarisasi, fungsi penangguhan risiko, fungsi pembiayaan dan fungsi informasi pasar. Untuk fungsi standarisasi ini, petani ini salah menafsirkan ukuran ikan sehingga pedagang pengepul harus mencermati kembali ukuran ikan tersebut sebelum melakukan pengemasan. Untuk fungsi penangguhan risiko ini, biasanya ini risiko tentang tiba-tiba ikan itu mati dan mengkerdil. Yang kedua, risiko tentang perubahan harga yang terjadi di pasar. Untuk ini yaitu fungsi tentang pedagang pengepul membeli ikan bandeng ini kepada petani petambak dan dijual lagi kepada pedagang besar. Untuk informasi pasar ini pedagang pengepul mengamati harga di pedagang besar dan menginformasikan kepada petani petambak seperti itu. Untuk informasi untuk saluran 2, pada saluran kedua ini fungsi fasilitasnya berupa sama, yaitu fungsi standarisasi, penangguhan risiko, fungsi pembiayaan, dan fungsi informasi pasar. Untuk informasi standarisasi sendiri ini, yaitu petani tambak ini mengukur berapa sih ikan yang harus dijual dan mereka mendapatkan keuntungan berapa yang harus dijual dan mereka mendapatkan keuntungan berapa seperti itu. Untuk fungsi penangguhan risiko ini sama seperti tadi, tiba-tiba pengerdilan mati dan tiba-tiba harganya di pasar ini mengalami penurunan. Untuk fungsi pembiayaan ini pembiayaan ini ditanggung oleh pedagang pengepul. Kenapa? Karena tiba-tiba harga di pasar ini mengalami penurunan atau kenaikan. Jadi fungsi pembiayaan ini sepenuhnya ditanggung oleh pedagang pengepul. Untuk informasi pasar ini pedagang ini mengamati harga ikan di pasar besar untuk menafsirkan harga di masa depan. Jadi di saluran kedua ini petani kan juga sebagai pedagang pengepul. Jadi petani ini mengamati harga di pedagang besar lalu memprediksi harga di masa depan seperti itu. Untuk fungsi pemasaran 1 yaitu fungsinya ada fungsi fasilitas pembiayaan, fungsi fasilitas standarisasi, dan fungsi fasilitas informasi. Untuk fungsi fasilitas pembiayaan ini berapa modal yang digunakan petani untuk melakukan pertukaran dan penjualan kepada pedagang pengecer seperti itu. Jadi ini petani ini berapa sih modal yang dibutuhkan, berapa sih untuk pertukaran kepada penjual pedagang pengecer seperti itu. Untuk fungsi standarisasi ini ukuran ikan seperti apa yang diinginkan konsumen itu sendiri. Untuk informasi pasar ini mengamati fluktuasi yang terjadi di pasar seperti itu. Lanjut. Nah, pendekatan SCP-nya ada 2, yaitu berdasarkan karakteristik, 2 berdasarkan perhitungan analis. Pendekatan SCP-nya ini berdasarkan karakteristik tingkat konsentrasi penjualan dan pembelian. Pada saluran 3 dan 2, tingkat petambak
ini petambak atau penjual ini, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer. Ini ada saluran pertama, ini tingkat petambak atau penjual ini sedikit dan pedagang pengecernya ini banyak. Seperti itu. Untuk kondisi keluar masuknya pasar atau barrier to entry ini, kondisi keluar masuknya pada saluran pemasaran 3 dan 2 ini mudah karena produksi ikan petambak dapat diserap seluruhnya oleh pedagang pengepul dan pedagang besar. Sedangkan untuk saluran pertama ini, untuk masuknya ini susah karena petambak dan pedagang pengecer ini saling terikat dan membutuhkan modal yang sangat besar dan dalam menjalankan pemasaran itu sendiri. Terkait informasi pasar dapat diketahui oleh petambak dalam saluran pemasaran 2 karena sebagai produsen dan juga pengepul, saluran ini untuk saluran 1, informasi yang didapat petambak hanya dari pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Di sini saya mengambil dari jurnal 2. Kenapa? Karena di jurnal pertama ini kelemahannya tidak ada perhitungannya. Jadi di sini saya perhitungan analisisnya mengambil dari jurnal 2. Dan di sini untuk IH-nya itu 0,86. Ini mengarah kepada pasar oligopoli dan atau oligopsoni. Kenapa? Karena di sini kurang dari 0 dan lebih kurang dari 1, jadi mengarah ke pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedangkan untuk CR4-nya ini 0,43 di sini lebih besar dari lebih kecil sama dengan dari 0,4 dan di bawahnya 0,8, jadi juga sama mengarah kepada pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedangkan untuk indeks IR atau indeks Rose-Bluth ini 0,18 di sini mengarah kepada pasar persaingan sempurna. Karena di sini kurang dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan untuk koefisien Gini-nya ini 0,18 sama, yaitu mengarah pada pasar persaingan sempurna. Untuk IE di sini penggunaannya itu IE ini digunakan untuk mengukur pasar, digunakan untuk mengukur pangsa pasar semua produsen. Di sini diketahui IE-nya 0,88, yaitu pasar oligopoli juga, karena kurang dari 0 kurang dari sama dengan 0,8 dan 0 kurang dari 1,18. Ini berdasarkan jurnal yang saya ambil. Untuk MS atau pangsa pasarnya ini 40%. Jadi ini mengarah kepada pasar oligopoli longgar. Lanjut untuk market conduct, di sini lembaga pemasaran yang terikat, yaitu lembaga pemasaran yaitu petambak, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer. Petambak itu yang menghasilkan ikan bandeng, sedangkan pedagang pengepul adalah pedagang yang melakukan pembelian kepada petani dan menjualnya kepada pedagang besar. Sedangkan pedagang besar di sini adalah pedagang yang menerima produk dari pedagang pengepul dan langsung menjualnya kepada pedagang pengecer. Untuk pedagang pengecer ini adalah pedagang yang menerima produk dari pedagang pengepul dan pedagang grosir untuk dijual kepada konsumen akhir. Seperti itu. Lanjut untuk saluran pemasaran ada 3 di sini, yaitu yang pertama saluran pertama yaitu petambak, pedagang pengecer dan konsumen. Untuk saluran kedua petambak, pedagang besar, pedagang pengecer dan konsumen. Untuk saluran ketiga adalah petambak, pedagang pengepul, pedagang besar dan pedagang pengecer dan konsumen. Sedangkan untuk pembiayaan apa saja yang dikeluarkan dari pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini saya akan jelaskan untuk biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengepul, yaitu terdiri dari biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 500 per kilo, yaitu biaya untuk karyawan harian. Biaya transportasinya 620 per kilo, yaitu biaya untuk pengangkutan ikan bandeng dari petambak ke lapak pedagang pengepul, dan selanjutnya pedagang besar
dilanjutkan ke pedagang besar. Untuk biaya pembelian es sebesar 1,25 per kilo, yaitu biaya yang digunakan untuk pengemasan agar ikan bandeng ini tetap segar. Biaya sewa lapaknya ini 5.000 per kilo, dan biaya retribusinya ini 10.000 per kilo, yaitu biaya retribusi yang ada di Desa Tambak Sari, TP Muara Angket, Jakarta. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar yang terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar 4,20 per kilo, yaitu biaya untuk karyawan harian juga sama. Biaya pembelian es sebesar 10 per kilo, yaitu biaya yang digunakan untuk pengemasan ulang ikan yang tidak laku. Biaya sewanya sebesar 42 per kilo, dan biaya retribusinya 15 per kilo, yaitu biaya retribusi yang ada di TP Muara Angket, Jakarta. Untuk biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer yang terdiri dari biaya transportasi sebesar 1.200 per kilo, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan ikan bandeng dari pedagang besar ke lapak pedagang pengecer, dan biaya lainnya itu biaya pikul ikan atau mengangkat ikan. Biaya pembelian es sebesar 1,25 per kilo, yaitu biaya digunakan untuk pengemasan ulang ikan yang tidak laku. Biaya sewanya sebesar 7,20 per kilo, dan biaya retribusinya itu 3,5 per kilo, yaitu biaya retribusi yang ada di pasar pedagang pengecer, seperti itu. Lanjut. Untuk penentuan harga. Nah, di sini informasi pada saluran 3 ini, petambak ini informasinya sangat sedikit. Petambak mendapatkan informasi harga dari pedagang pengepul dan petambak lainnya. Untuk sistem penentuan harganya sendiri, ini pedagang ini berdasarkan harga di pasar, sehingga kedudukan petani ini sangatlah lemah. Untuk informasi untuk saluran 2 ini, informasi ini berupa harga di pasar juga, dan kondisi serta biaya mudah diketahui petambak, karena di samping ini petambak juga sebagai pedagang pengepul. Tadi dilihat dari saluran yang kedua tadi, masih ingat? Nah, seperti itu. Untuk penentuan harga ini, penentuan harganya sepenuhnya pada mekanisme pasar dan survei pada pasar di daerah tersebut. Untuk saluran pemasaran 1, posisi petani ini di sini sebagai pedagang pengepul dan juga sebagai pedagang besar. Jadi sistem penentuan harganya ini juga dengan mekanisme pasar juga. Tetapi di sini posisi petambak dan pedagang pengecer ini seimbang, sehingga melakukan tawar-menawar. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri ini, sistem pembayaran pada saluran pemasaran ini, pembayaran di tingkat pedagang pengepul ini, pembayarannya pada petambak ini dilakukan dalam tempo 3 hari selama 1 minggu. Di sini untuk pedagang besar ini melakukan secara tunai kepada petani petambak, sedangkan untuk pembayaran pedagang besar kepada pedagang pengecer ini juga dilakukan secara tunai, sedangkan untuk pembayaran pedagang pengecer kepada pedagang tani ini juga dilakukan secara tunai. Seperti itu. Lanjut. Untuk market performance. Nah, untuk market performnya sendiri, ini ada margin pemasaran. Nah, di sini di margin pemasaran ini kan sudah diketahui tentang rumus margin pemasaran. Yaitu rumus margin pemasaran adalah PR dikurangi PF. Nah, di sini sudah diketahui margin pemasarannya sebesar 12.000 per 500. 12.500 ini untuk saluran 3, sedangkan untuk saluran 2-nya ini 13.500, sedangkan untuk saluran 1-nya sendiri ini 9.000. Nah, untuk rumus PR ini harga di tingkat pedagang pengecer atau harga di tingkat konsumen pedagang terakhir. Seperti itu, pedagang terakhir. Untuk PF-nya ini harga di tingkat petani, harga saat petani melakukan penjualan, seperti itu. Lanjut, untuk farmer share ini seberapa efisienkah
ketiga saluran ini manakah yang paling efisien? Dari perhitungan di sini diketahui yang paling efisien adalah saluran pemasaran pertama. Kenapa? Karena di sini diketahui karena di sini juga tadi saya sudah bertani langsung kepada pedagang pengecer. Jadi salurannya ini pendek sehingga semakin pendeknya saluran pemasaran jadi semakin efisien. Jadi di sini farmer share-nya ini 82 86% seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini adalah PF per PR dikali 100%. Ini seperti itu. Jadi untuk rumusnya itu harga di tingkat petambak ini dibagi harga ini di tingkat konsumen dikali 100%, seperti itu. Untuk itu Sari, Kecamatan Teghitajaya, Kabupaten Karawang ini di pasar berpengaruh pada pasar lainnya di sekitar daerah tersebut. Untuk jurnal lanjut, untuk jurnal pembandingnya ini ada 4, yaitu pendekatan komoditas, SCP, market conduct, dan market performance. Untuk pendekatan komoditas ini karakteristik komoditas pertanian yang dan penawaran untuk ikan bandeng sendiri ini permintaannya cenderung stabil dan penawaran juga cenderung stabil, sama tadi seperti jurnal yang pertama. Lembaga pemasaran yang terlibat dari sini adalah lembaga pedagang pengepul desa dan dengan pendidikan SD, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk fungsi fasilitas, nah untuk fasilitas di sini ini ada fungsi pertukaran fisik dan fasilitas. Untuk fungsi pertukarannya ini penjual, ada penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk fungsi pengangkutan ini pengangkutan, penyimpanan juga. Untuk fasilitas ini fungsi sortasi. Seperti itu. Ini maksudnya ini pendekatan fungsional. Lanjut untuk pendekatan SCP. Untuk pendekatan SCP ini hambatan masuknya pasar ini sulit karena kesulitan bagi perusahaan atau individu yang berada di luar pasar yang masuk ke dalam pasar. Jadi ini perusahaan atau petani itu masuk ke dalam pasar ini sulit karena mereka dari daerah luar pasar di daerah tersebut. Setiap perusahaan memiliki peluang untuk memasuki pasar, namun hambatan ini akan mempengaruhi besarnya kesempatan tersebut. Hambatan masuk pasar akan dianalisis menggunakan minimum MSE, ada nilai MSE yang diperoleh dari volume pembelian ikan bandeng dan oleh pedagang terbesar di pelabuhan pendaratan ikan Muara Angket dan Muara Baru terhadap total pemasukan ikan bandeng yang ada di pelabuhan pendaratan ikan Muara Angket dan Muara Baru. Nilai MS-nya itu lebih besar dari 10%, mengidentifikasi terhadap hambatan masuk dan dalam pasar ikan bandeng. Untuk konsentrasi produk analisis pasar dan konsentrasi pasar ikan bandeng yang akan dibahas menggunakan data penjualan ikan bandeng di pelabuhan pendaratan ikan PPI, Muara Angket dan Muara Baru sebanyak 92,39%. Ikan bandeng di setara produksi Jawa Barat, Indramayu dan Karawang dijual ke PPI Muara Angket dan PPI Muara Baru. Seperti itu. Untuk tingkat konsentrasi penjualan ikan bandeng yang memiliki volume penjualan tinggi umumnya mempunyai kerabat di daerah asal produksinya. Jadi ini kok tingkat penjualannya ikan bandeng ini kalau banyak itu umumnya itu mempunyai kerabat di daerah pasarnya itu. Di daerah Indramayu ini. Terkadang pedagang tersebut juga memiliki lahan petambak bandeng namun dikelola petani jadi mereka mempunyai tambak di daerah tersebut dan dikelola oleh
petani di daerah tersebut. Oleh karena itu, pasokan ikan bandeng yang didapat lebih besar dibandingkan pedagang ini. Mereka mencantumkan cuma perhitungan IHH-nya saja. Di sini diketahui pangsa pasar dan konsentrasi pasar 10 pedagang besar ini di ikan bandeng ini di PPI Muara Angket ini sebesar 0,332. Jadi ini mengarah kepada pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedangkan untuk juga di PPI Muara Baru ini 0,488. Ini juga mengarah kepada pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedangkan untuk pangsa pasar di ikan bandeng di Jawa Barat ini juga mengarah kepada oligopoli atau oligopsoni karena 0,23. Lanjut untuk market conduct-nya ini, lembaga pemasarannya di sini ada 6 lembaga pemasaran. Yang pertama ini adalah lembaga saluran 1, petani, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen. Sedangkan untuk saluran 2-nya ini petani, pedagang pengepul, pedagang pengepul desa, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Sedangkan untuk saluran 3-nya ini petani, pedagang pengepul desa, pedagang besar, konsumen. Untuk saluran 4-nya ini petani, pedagang pengepul desa, pedagang pengecer, konsumen. Sedangkan untuk saluran 5-nya ini petani, pedagang pengepul desa, dan pengelola. Maksudnya pengelola di sini ini pengecer. Mohon maaf, salah penulisan. Untuk saluran 6 ini petani, pedagang pengepul desa, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Maaf, ini juga salah penulisan. Untuk penentuan harga, nah di sini untuk penentuan harga ini lembaga besar petani. Petani ini sumber informasinya dari pedagang dan petani lainnya. Harganya ini ditentukan oleh PPDB, pedagang pengepul desa, dan melakukan tawar-menawar juga. Untuk pedagang lembaga pemasaran pedagang pengepul desa ini mendapatkan informasinya dari pedagang besar, ditentukan untuk penentuan harganya ditentukan oleh pembeli dan ditentukan oleh penjual juga. Dan melakukan tawar-menawar juga. Sedangkan untuk pedagang besar ini ditentukan oleh pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan melakukan tawar-menawar juga. Sedangkan untuk pedagang pengecer ini mendapatkan informasinya dari pedagang besar dan melakukan tawar-menawar juga untuk penentuan harganya. Untuk presentasinya ini, untuk sistem pembayaran ini penjual petani ini produknya ini ikan bandengnya ini dijual kepada PPDB, pedagang pengepul desa ini. Sistem pembayarannya ini tunda, dipotong hutang, atau tunda tunai. Sedangkan untuk pedagang pengepul desa ini menjual ikannya ini kepada pedagang besar ini langsung tunai. Untuk sistem pembayaran ini langsung tunai, tunda dibayar sebagian tunai. Untuk pedagang pengepul desa kepada pedagang pengecer ini melakukan sistem pembayarannya hutang. Untuk pedagang besar menjual kepada pedagang pengecer ini dilakukan sistem pembayaran langsung tunai tunda dibayar sebagian. Sedangkan pedagang besar kepada konsumen ini langsung tunai. Sedangkan untuk pedagang pengecer ini kepada konsumen, jadi konsumen ini membayar kepada pedagang pengecernya itu tunai langsung. Seperti itu. Untuk market performance-nya, untuk margin pemasaran yaitu sama kayak tadi rumusnya, yaitu MP yaitu PR dikurangi PF. Jadi di sini sudah diketahui margin pemasarannya ini 10.200, 11.808. Untuk saluran satunya ini 10.200, untuk saluran 2-nya 11.808, untuk saluran 3-nya ini 3.299,
Untuk saluran 4-nya ini 4633, untuk saluran 3-nya ini 399, untuk saluran 6-nya ini 5916. Seperti itu. Ini sudah diketahui keuntungannya juga di bawahnya. Lanjut untuk farmer share-nya. Untuk farmer share-nya, maaf ya hidung saya. Untuk farmer share-nya di sini rumusnya sama seperti tadi, PF dibagi PR dikali 100%. Nah, di sini diketahui saluran satunya ini 65,28%, terus saluran 2-nya 59,80%, untuk saluran 3-nya 84,19%, untuk saluran 3-nya ini 79,13%, untuk saluran 5 ini 94,96%, untuk saluran 6-nya ini 68,86%. Jadi yang paling efisien di sini adalah 94,96% pada saluran 5. Jadi saluran paling efisien yang paling menguntungkan pada petani ini adalah saluran 5. Untuk integritas pasar. Nah, integritas pasar ini dilakukan secara pasar vertikal yang akan dianalisis mencakup integritas pasar vertikal antara harga ikan bandeng di tingkat produsen petani Jawa Barat dengan harga ikan bandeng di tingkat konsumen di Jakarta dengan harga ikan bandeng di tingkat konsumen nasional. Data yang digunakan adalah data harga bulanan ikan bandeng di tingkat provinsi Jawa Barat dan data bulanan harga ikan bandeng di tingkat konsumen di Provinsi Jakarta selama 8 tahun. Nah, untuk daftar pustakanya ini, untuk jurnal pembanding ini, untuk jurnal pembandingnya yang ini, yang atas, untuk jurnal pertamanya ini, dan untuk jurnal keduanya ini. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.